teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ruang Bincang Psikologi. Hai. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi seru nih. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan dulu kita tuh dari mana sih. Nah, kita dari Universitas Jenderal Ahmad Yani sebagai mahasiswa dari Fakultas Psikologi dengan prodi S1 Psikologi. Nah, di sini kita akan ngebahas film Keluarga Super Irit nih, yang pastinya bakal seru sekali. Kita gak cuma bahas ceritanya aja, tapi kita bakal kaitkan sama materi yang baru aja kita dipelajari di semester 1 ini, yaitu soal sensasi dan juga persepsi. Di sini sudah ada teman-teman saya yang akan berbagi ilmu. Nah, sebelum ke sana, izin memperkenalkan diri teman-teman. Nama aku Raihan Pedila Susanto dengan NIM akhir 063. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Di sini ada teman saya yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reni Noviani dengan akhiran NIM 055. Halo Reni. Hai. Nah, di sini ada teman aku yang kedua nih. Halo semuanya, perkenalkan aku Sabila Namira Azahra dengan NIM akhir 048. Halo Sabila. Dan di sini itu ada teman yang ketiga nih. Siapa namanya? Halo semuanya, aku Anissa, NIM akhir aku 041. Nah, halo Anissa. Gimana nih semuanya, kabarnya baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya kalau baik. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Film ini kan ngebahas tentang keluarga yang super amat luar biasa iritnya nih. Kalau kita tarik ke teori psikologi umum, gimana nih proses awal kita saat nonton film ini? Nah, silahkan pendapat kamu Reni. Jadi begini, tahap awalnya itu dinamakan dengan sensasi. Pas kita nonton, indera penglihatan dan indera pendengaran kita itu menangkap stimulus. Misalnya kita melihat baju mereka yang mulai terlihat lusuh, warnanya mulai terlihat pudar, juga pintu mereka yang mulai mengeluarkan suara seperti suara berdecit. Itu semua adalah data mentah yang ditangkap oleh indera kita sebelum kita kasih makna apa-apa. Jadi, sensasi itu pintu gerbangnya sebelum otak kita mulai memproses informasinya. Begitu, Rai. Oh, jadi itu langkah pertamanya ya. Terus setelah sensasi itu masuk ke otak kan, terus muncul yang namanya persepsi. Nah, gimana nih kalau dari sudut pandangan kognitif yang akan diiniin oleh Sabila? Nah, jadi ini menariknya teman-teman. Jadi, kita kan nonton film yang sama, tetapi persepsi kita bisa aja beda-beda dong. Nah, itu tuh kenapa? Karena otak kita itu mengolah informasi berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi, mungkin ada penonton yang merasa kalau kasihan sama keluarga itu. Kenapa? Karena mereka tuh sangat irit banget kan. Terus ada juga yang mungkin merasa terinspirasi atau kagum karena mereka kreatif gitu. Nah, itu tuh kenapa? Karena disinilah peran kognitif, yaitu bagaimana cara kita menafsirkan apa yang kita lihat dan kita dengar itu menjadi sebuah makna. Setuju banget sih, cara pandang orang kan emang beda-beda ya. Terus saya juga dengar nih ada teori Gestalt sama behavioristik nih yang bisa kita lihat di film ini. Coba dong Anissa, boleh dijelasin itu apa? Jadi kan seperti apa yang kita tahu ya, kalau teori Gestalt ini melihat sesuatu itu secara utuh gitu, bukan sebagai potongan-potongan kecil. Nah, dari film ini tuh kita bisa melihat kalau misalnya si keluarga ini tuh merupakan satu kesatuan keluarga yang sangat irit. Mereka itu cenderung jarang sekali untuk jajan, apalagi berperilaku konsumtif seperti itu. Oke, kalau menurut behavioristiknya gimana nih? Oke, kalau di behavioristik itu ini tuh kita bisa lihat di sikap atau sifat anak-anaknya yang dididik menjadi irit seperti itu ya. Jadi si irit ini tuh merupakan proses belajar atau seperti didikan dari orang tuanya gitu. Karena faktor kebiasaan dari kecil mereka dididik untuk harus hemat gitu sih. Oh alah, jadi perilakunya terbentuk emang karena dibiasakan ya. Tapi kalau kita lihat keluarga ini tetap terlihat bahagia ya, meskipun emang serba kekurangan gitu. Nah,
Gimana sih itu kalau pandangan dari sisi humanistiknya? Jadi kalau misalnya di psikologi humanistik tuh diajarin tentang kebutuhan emosional. Nah, dari film ini tuh bisa kita lihat kenapa sih walaupun dengan ekonomi yang pas-pasan mereka itu masih bisa bahagia. Nah, itu tuh karena di dalam keluarganya itu rasa cinta, kasih sayang, rasa dihargai dan juga kebersamaannya itu tetap ada. Jadi itu tuh bikin mereka bahagia karena dalam satu ada di bagian aku lupa di menit keberapa ibunya tuh bilang kalau misalnya tuh mereka tuh bakalan bisa ngelewatin semuanya kalau misalnya mereka tuh sama-sama sebagai keluarga kayak gitu. Wah, bener-bener dapat banget ya poinnya. Terakhir nih buat Reni nih, ada sih pesan atau refleksi yang bisa kita ambil dari kacamata psikologi ini? Pastinya ada dong ya. Menurut aku tuh film ini ngajarin kita buat menata ulang persepsi kita tentang bahagia. Kadang kita merasa kurang terus karena kita salah mempersepsikan apa itu artinya cukup. Film ini ngasih sensasi yang campur aduk. Ada lucunya, ada sedihnya, tapi ujung-ujungnya bikin kita sadar kalau kebahagiaan itu nggak melulu soal angka di tabungan, tapi soal gimana kita memaknai apa yang kita punya. Ada tambahan gak nih dari Sabila? Coba. Nah, menurut aku juga film ini tuh menarik banget loh teman-teman. Karena film ini tuh gak maksa kita buat setuju sama satu pandangan aja. Karena justru kita tuh diajak buat sadar kalau persepsi kita itu subjektif. Jadi tergantung cara kita memandang suatu hal dan cara berpikir kita tentang pengalaman tersebut. Oke, luar biasa ya pembahasan kita. Tidak kerasa aja sudah di ujung pembahasan nih. Jadi kesimpulannya lewat film ini kita belajar kalau apa yang kita lihat, sensasi, dan gimana kita memaknainya, yaitu persepsi, itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir dan pada pola asuh kita. Saya ucapkan terima kasih nih pada semua teman-teman yang mau berdiskusi pada kesempatan kali ini. Seru banget kan? Gimana, seru gak? Seru. Dan buat teman-teman pendengar, semoga obrolan singkat ini bisa nambah wawasan kita soal psikologi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah. Di sini ya, saya mau mereview film Keluarga Super Irit. Film ini menceritakan tentang perjuangan satu keluarga yang melakukan penghematan secara ekstrim demi untuk mencapai impiannya mereka. Meskipun banyak adegan lucu dan humoris, kadang kelihatan nggak masuk akal karena kayak gak bisa ngebedain mana hemat, mana pelit. Tapi ada pesan mendalam di dalamnya. Film ini berhasil mengubah persepsi kita bahwa bahagia itu gak selalu tentang materi, tentang duit. Kita bisa diajak melihat bagaimana sebuah keterbatasan justru bisa memicu kreativitas dan mempererat rasa kekeluargaan. Intinya dari film ini bukan cuman soal cara mengatur keuangan, tapi soal bagaimana kita mengatur rasa syukur dan memaknai rasa cukup dan menghargai kebersamaan di tengah-tengah keadaan. Sekian dan terima kasih.